Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sederhana, apakah melaksanakan syariat itu mudah atau susah? Pasti rata-rata di sini menjawab susah. Kenapa Pak susah? Ya buktinya tidak semua syariat kita terapkan dengan baik. Saya pun sama Pak seperti itu. Apabila petunjuk dari Rasulullah SAW ketika sebelum subuh itu tahajud, kita bisa hitung mungkin berapa kali dalam satu bulan atau dalam satu minggu kita melaksanakan tahajud. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan kita beribadah untuk sholat 5 waktu di masjid untuk laki-laki, maka dalam satu bulan kita juga bisa menghitung berapa kali kita ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Belum lagi amalan-amalan lainnya, bersedekah, berbuat baik pada tetangga, menyambung silaturahim, kemudian memberi makan anak yatim dan lain-lain. Rasanya ketika kita dihadapkan pada pertanyaan apakah melaksanakan syariat itu mudah atau susah, jawabannya susah gitu. Ya sama Pak, sama saya juga rasanya susah. Nah padahal ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayat ini merupakan ayat dalam rangkaian saum yang sering kita baca kalau Ramadan, yang artinya Allah akan selalu menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi wa ta'ala, meskipun menurut kita susah ibadah itu, tapi ternyata Allah memberi garansi bahwasannya Allah itu tidak menghendaki kesusahan, malah Allah itu lebih senang apabila kita melakukan ibadah, melaksanakan syariat itu mudah. Berarti ini pertama garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwati rahimakumullah, bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dina yusrun, inna dina yusrun wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya agama itu mudah, wala yushadda ad-din walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, maksudnya akan mendapatkan kemudahan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dari dua statement ini Allah dan Rasul ternyata menjamin kemudahan. Pertanyaannya, kenapa Allah itu menjamin dan Rasul itu menjamin bahwasannya Islam itu mudah? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa harus mudah? Jawabannya, ikhwati rahimakumullah, karena rasa ingin mudah itu adalah fitrah manusia. Maka coba dalam keseharian, misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, iklan-iklan yang ada di TV, kemudian produk-produk itu semuanya menawarkan apa Pak? Kemudahan. Kalau misalnya kita lihat ikan mie instan, di dalam mie instan ternyata yang diiklankan apa Pak? Instannya, bukan mie-nya. Bukan masalah mie-nya, tapi instannya. Karena kita bisa makan sesuatu, mengenyangkan, mengenakan dengan cara instan. Makanya manusia itu ingin apa? Mudah. Kemudian di iklan aplikasi layanan ojek online. Dulu sebelum ada ojek online, kira-kira
Orang kan bersusah-susah ingin berangkat. Ketika kita tidak punya kendaraan, kita harus ke depan dulu, menyambung angkot ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu susah. Maka sekarang dimunculkanlah aplikasi yang namanya ojek online dan manusia bisa mudah. Sekali klik maka langsung datang. Kemudian ada juga Shopee Food. Ketika kita dulu datang keluar, main keluar dan ingin membeli sesuatu agar kita kenyang, maka dengan aplikasi itu yang dijualnya apanya? Mudahnya, instannya. Maka pengen mudah itu adalah salah satu sifat alamiah manusia. Di sini kalau kemarin Ustaz Husna pengajian, ada tidak yang berdoa Allahumma ij'alni miskinan? Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin. Kan tidak ada. Kenapa? Karena naluri manusia itu ingin mudah. Karena orang yang miskin itu biasanya kehidupannya penuh dengan terjal, penuh dengan cobaan. Nah, berarti di sini kita bisa menangkap Allah Subhanahu wa taala menjamin satu hal yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kemudahan. Di dalam ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Meskipun kita menganggap keseharian ibadah itu sulit. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan itu sulit? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelum ke sana, kita akan terlebih dahulu melihat apa bukti bahwasannya ibadah itu mudah. Apa bukti bahwasannya Allah itu tidak mempersulit hambanya? Nah, yang pertama yang sering tidak kita sadari itu adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala menerapkan atau mewajibkan sebuah syariat, maka secara tidak sadar bahwasannya Allah itu memberikan modal. Mari kita contoh, Pak, satu orang yang dia itu diberikan tugas untuk mencangkul biar lebih mudah. Kita untuk melihat bagaimana rahmat Allah di dalam syariat itu. Karena itu ini judulnya di pengajian kali ini, rahmat Allah di balik penerapan syariat. Apa rahmat Allah itu dan seperti apa? Kita ambil contoh orang yang disuruh untuk mencangkul. Ada seseorang, kebetulan kami dulu pernah 1 tahun di Goa, Pak. Jadi bukan di Goa, di mana? Goa Sulawesi gitu. Bukan di Goa Al-Kahfi gitu. Goa. Nah, di Goa Sulawesi untuk membina masyarakat, benar-benar masyarakat pegunungan. Jadi menarik sekali di sana, itu benar-benar butuh pembinaan. Karena di sana saya mengajar di sekolah SMP dan SMA yang muridnya itu kalau di sini SD masih 13, 14 ya, masih banyak. Di sana saya itu mengajar SMA, itu satu kelas itu cuma 2 orang. Jadi kalau yang satu izin, yang satu gak mau masuk karena sendiri. Jadi sajian sekolahnya janjian lah masuk mual lah ini. Mual. Oh ya udah sudah tidak ada kelas. Sampai 2 orang itu, Pak. Nah, di sana itu masyarakatnya bertani. Jadi masyarakat itu bertani gitu. Jadi orang-orang itu sudah lulus SMP, daripada bercapek-capek mikir, daripada tidak menghasilkan, lebih baik mereka ikut bertani. Itu karakter masyarakat pegunungan yang benar-benar jauh dari ya istilahnya itu peradaban gitu. Tapi setahun, Pak, di sana makanan paling dirindukan satu, Pak, batagor jeung siomay. Wah, itu tidak ada waktu itu. Ya ada, cuman terlalu jauh, itu jauh bisa. Nah, kembali lagi. Nah, misalnya ada seseorang yang dia di sana diperintahkan untuk bertani. Maka yang pertama kali tentu saja adalah dia diberikan modal. Dia diberikan cangkul, dia diberikan pupuk, dia diberikan bibit, dia diberikan tanah dan lain-lain agar dia mencangkul. Nah, begitu juga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kita untuk melaksanakan syariat, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala berikan adalah modal. Apa itu modal manusia dalam melaksanakan syariat? Ada 2, Pak dan Ibu-ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara penuh oleh manusia.
Tidak ada makhluk lain di dunia ini yang bisa memanfaatkan alam kecuali manusia. Kalau kita melihat kambing ya sekedarnya ketika dia lapar dia akan makan rumput di sekitarnya. Dia tidak akan berpikir ketika dia masuk ke kebun singkong, dia cabut singkongnya, dia ambil singkongnya, dia rebus singkongnya, kemudian dia makan. Gak kepikir. Kebosan gitu, makan nanti daun deh. Beneran mau bosan gitu ya. Nah kambing tidak seperti itu. Maka manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan semua yang ada di dunia ini untuk dimanfaatkan. Tumbuhan kita manfaatkan, hewan kita manfaatkan, udara kita manfaatkan. Semuanya untuk manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasannya sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu. Jadi ini penegasan dari Allah, memang dunia itu untuk manusia. Nah yang ramai sekarang tentang kasus apa Pak? Kasus tambang. Banyak yang beralasan dengan ayat ini. Katanya ya manusia itu ya terserahlah, alam itu kita jadikan terserah kepentingan manusia. Masa kita biarkan seperti itu saja? Kan ini diciptakan untuk manusia. Nah padahal tidak seperti itu. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu untuk dimanfaatkan, Allah juga memberikan dunia untuk dijaga. Itu sebagai perwujudan dari manusia sebagai khalifah. Nah itu yang pertama Pak ya. Jadi modal untuk melaksanakan syariat, bukti rahmat Allah kepada orang-orang atau kepada manusia. Ketika menjalankan syariat, yang pertama Allah berikan modalnya. Modalnya itu apa? Modal untuk hidup. Sehingga dunia dijadikan sebagai wadah, sebagai alat untuk menjalankan kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, modal yang kedua yang paling penting adalah al-akal. Itu yang kedua. Karena apa? Karena dunia tidak akan pernah dimanfaatkan sepenuhnya oleh sesuatu makhluk kecuali dia punya akal. Coba kita lihat binatang-binatang, dia tidak punya akal, ya dia tidak bisa memanfaatkan manusia sepenuhnya. Nah di sini kata Rashid Ridho, dia mengatakan fal insanu bihadhil quwwah al akal ghairu mahdud al istidad. Dengan akal itu manusia tidak terbatas rencananya. Dulu mungkin orang-orang berpikir terbang itu tidak bisa, tapi dengan akal manusia itu bisa merencanakan gimana caranya kita bisa terbang. Yang terbaru Pak, di belahan dunia lain ya, bukan di Indonesia, sedang dikembangkan agar manusia itu tetap abadi. Caranya si otak manusia itu dijadikan chip. Jadi si otak manusia itu dijadikan chip, memorinya itu jiwanya, mungkin sekurang banyak jiwanya, dan ketika meninggal chip itu ditanamkan ke dalam tubuh lain. Itu sudah segila itu Pak manusia itu. Ada yang kemudian mempersiapkan tangki ketika terjadi kiamat, bencana alam atau apapun, orang-orang kayak itu sudah membuat tangki. Jadi bukan tangki apa ya? Bangkar gitu ya, bukan tangki, bangkar di bawah tanah sehingga dia aman dari ketika ada bencana di atas itu dia masuk ke bawah. Kemudian dia sediakan makanan yang banyak, dia bisa bertahan hidup sampai bencananya selesai. Sudah tidak terpikir. Kenapa? Karena akal manusia itu punya perencanaan yang bebas. Punya bayangan yang tidak terbatas. Kata Rasidillah seperti itu. Kemudian wala mahlud ar-ghaib, dan keinginan yang tidak terbatas, wala mahludul ilm, pengetahuan tidak terbatas, wala mahludul amal, perbuatan yang tidak terbatas. Dengan akal kita bisa memungkinkan untuk melakukan semuanya. Nah itu modal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi rahmat Allah di dalam pelaksanaan syariat itu tercermin yang pertama dari Allah tidak membiarkan begitu saja, tidak zalim, tapi manusia dimodalan. Kalau orang yang tadi ingin menanam padi, dia diberikan dulu cangkulnya, diberikan dulu bibitnya, diberikan pupuknya, dimodalin. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Allah yang modalin nih, modal, silakan ibadah. Tapi masalahnya apakah cukup?
Tentu tidak. Kenapa? Karena banyak orang yang dimodalin tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ada orang diberikan cangkul, silakan kamu, saya modalin cangkul, bibit dan lain sebagainya, silakan bercocok tanam. Ternyata orang itu bilang, lah gimana? Saya tidak tahu cara bercocok tanam. Nah pada akhirnya, ikhwati iman rahimakumullah, yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan al-huda, memberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakan syariat. Jadi orang itu diantepkan ke Allah itu. Tapi setelah diberikan modal, diberikan petunjuk. Apa petunjuk itu Pak di dalam kehidupan kita? Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah dulu sempat saya bahas ketika subuh. Jadi, ihwati iman rahimakumullah, ketika kita membuka Al-Quran, surat yang pertama surat Al-Fatihah sebagai pembukaan yang merangkum isi Al-Quran, secara zahir, secara tidak langsung, kita itu membuka ayat pertama itu sebenarnya dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, kemudian apa yang Allah tegaskan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebelum kita lebih jauh menelisik Al-Quran, membaca Al-Quran, ditegaskan dulu ini Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Kamu tidak boleh ragu. Nah itu Pak. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah posisikan di awal ayat ini kitab hidayah. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah, baca Al-Quran. Kalau tidak, jangan dibaca. Jadi ditegaskan dulu Allah Subhanahu wa taala posisi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, iwati iman rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua selain modal, Allah juga memberikan petunjuk. Yang pertama, petunjuk untuk mengetahui pertanyaan dasar tentang kehidupan. Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, fal wajibu alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqah. Wajib bagi kamu untuk mengetahui siapa diri kamu. Hatta tudrika ayyu syai'in anta. Siapa kamu sebenarnya? Min aina ji'ta ila hadzal makan. Kenapa kamu datang ke tempat ini? Wali ayyi syai'in khalaqta. Kenapa kamu diciptakan? Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Apa yang membuatmu bahagia? Wa bi ayyi syai'in saqauka. Apa yang membuatmu bersedih? Nah, iwata iman rahimakumullah, ternyata kita tidak sadar bahwasannya kita itu gampang Pak hidup di dunia. Kenapa ketika di dunia itu tidak perlu lagi mencari tujuan saya itu di dunia mau apa? Karena Pak, ini sangat penting pertanyaan ini. Orang-orang yang tidak mengenal agama, mereka itu Al-Quran menyebutnya sebagai jiwa yang terombang-ambing. Kenapa? Karena dia tidak jelas tujuannya mau apa. Ya pagi-pagi kerja, malam istirahat, kemudian weekend hura-hura, diskotik dan lain sebagainya. Terus saja rutinitasnya seperti itu. Pasti dalam hati kecilnya dia itu akan bertanya, saya itu ke dunia mau ngapain? Masa gini-gini aja, terus nanti saya menunggu mati gitu. Sesudah mati itu bagaimana? Nah pasti orang itu berpikir seperti itu. Nah Al-Quran menjawab pertanyaan itu. Kamu itu siapa? Tentu kita itu adalah khalifah yang Allah punya bebankan, tugaskan untuk merawat dunia. Wa min aina ji'ta, kamu dari mana? Kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat nanti akan kembali. Kenapa kamu diciptakan? Jelas dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jawaban-jawabannya itu jelas. Sehingga ketika kita lahir ke dunia, sudah menginjak dewasa, kita paham, oh saya itu sebagai khalifah, sebagai ciptaan. Saya itu diciptakan di dunia bukan selamanya, untuk sementara. Kemudian saya ditugaskan di dunia itu untuk beribadah. Masalah kerja, menjadi kaya, itu untuk menopang ibadah saja. Nah, iwati iman rahimakumullah, itulah makna kehidupan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tanpa itu, bingung. Seperti Nabi Ibrahim dulu sebelum turunnya wahyu. Kemana-mana mencari Tuhan. Ada matahari disebut Tuhan, tenggelam, kecewa. Ada bulan begitu juga, ada bintang-bintang begitu juga. Akhirnya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya itu adalah hamba yang berserah kepadamu. Nah, seperti itu, Pak. Kalau tidak ada Al-Qur'an, kita bingung hidup di dunia mau ngapain. Tidak tahu tujuannya, mau kemana tidak tahu. Nah, itu kita bersyukur bahwasannya kita diturunkan Al-Qur'an.
Nah itu Pak, yang pertama. Yang kedua, petunjuk di dalam Al-Quran itu adalah syariat. Meskipun kita tahu kita harus beribadah, tapi kan kita bingung ibadahnya itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Pagi-pagi kamu sholat, kemudian siang sholat juga, sore kamu berzikir, kemudian malam sholat juga, isya sholat juga. Terus seperti itu. Jadi kita diberikan syariat langkah secara praktis 1, 2, 3. Kita diberikan syariat sebagai panduan untuk hidup. Itu maksud petunjuk Al-Quran itu Pak. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Yang pertama, Al-Quran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang manusia. Al-Quran menjawabnya. Yang kedua, Al-Quran juga menjawab tentang bagaimana standar manusia hidup. Bagaimana cara manusia hidup. Tadi dalam melaksanakan syariat, kemudian berbuat baik, sholat, zakat, diberikan panduan-panduan. Rahimakumullah, apakah cukup hanya tentang petunjuk saja? Ternyata tidak. Karena ada orang, balik lagi ke tadi, orang yang disuruh untuk bertani, dia diberikan cangkul, sudah diberikan cangkul, protes saya tidak bisa mencangkul, diberikanlah petunjuk, buku panduan, cara mencangkul. Caranya ngangkat, cangkul, kemudian gitu kan. Nah, diberikan buku panduannya, cara menanam, begini, diberikan buku panduan. Tapi orang-orang protes. Bentar, meski saya membaca buku panduan, saya tidak mengerti gimana caranya. Karena membaca saja bingung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Contoh dan suri tauladan. Ya sudah, kalau kamu bingung, lihat orang itu. Itu adalah perwujudan sempurna dari petunjuk yang aku berikan. Nah, di sini wa rahimakumullah, siapa contoh dan suri tauladan itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tinggal lihat saja, Pak. Meskipun kita tidak paham seluruh isi Al-Quran, tinggal lihat Rasul ibadah bagaimana. Nah, itulah yang dimaksud dengan petunjuk itu. Jadi wa rahimakumullah, maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam tafsir apa ya, saya lupa lagi. Di sini disebutkan bahwasannya uswah itu qudwatun namudajun sulukiyun. Jadi maksudnya itu qudwah itu adalah satu contoh, kemudian satu prototype kalau bahasa itunya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi manhajuhu walisyanati harakatil insan fil hayat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah turunkan, Allah utus untuk menjaga kehidupan manusia. Karena di dalam surat Ali Imran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Lanjutannya apa Pak? Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Jadi kita itu tanpa Rasulullah sedang berada di jurang neraka. Sakedik deui Pak tijalikeun saperti Rasul ayeuna rame aya pendaki we di Rinjani yang diparosok, ternyata setelah dilihat memang Gunung Rinjani itu ini apa, rentan untuk jatuh, leueur. Nah gitu Pak, orang berjalan di dunia tanpa Rasulullah SAW, tanpa tuntunan Rasul, rentan sekali untuk terjatuh ke dalam jurang yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan Rasul sebagai panduan. Tanpa Rasul kita mungkin sekarang akan berada di tepi jurang neraka. Itu dalam surat Al-Imran. Rahimakumullah, jadi itu fungsi Rasul sebagai menjaga harokat itu pergerakan manusia di dalam kehidupan. Nah ini yang paling penting Pak. Fama aisaru an ya'addu al-insan wa an yatakallama muhimun an ya'mal ala wafqi mantuqi kalamihi wa muradihi.
Jadi betapa mudah seseorang manusia itu dia mengatakan, kemudian menasehati, tetapi beramal sesuai dengan ucapan itu sangat susah. Nah, Rasul itu bisa membuktikan itu. Ketika Rasul mengatakan bersedekah kepada orang miskin, Rasul sendiri yang mencontohkan pada sahabat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di dalam haji itu rahimallahu muhallikin. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang apa? Memotong rambut. Tidak ada sahabat yang mendengar. Diulangi lagi, tidak ada sahabat mendengar. Diulangi lagi, tidak ada sahabat yang mendengar. Gitu ya, jong-jong para sahabat dengan ibadahnya masing-masing. Kemudian kata istrinya, Rasul contohan. Gitu. Akhirnya Rasul mencontohkan begitu. Akhirnya semua sahabat langsung mencontoh. Jadi Rasul itu, ini menurut Mufasir ini, yang paling sulit yang paling hebat dari Rasul itu bukan ucapannya, bukan penyampaiannya saja, tetapi Rasul melaksanakan apa yang beliau ucapkan. Ketika Rasul memerintahkan sabar, Rasul sendiri yang sabar. Ketika perang Uhud di Baledogan, kemudian sampai gigi gerahamnya patah, pelipisnya berdarah, kemudian Rasul diancam untuk dibunuh. Umat muslim pada saat itu kelimpungan, Rasul tetap berdiri tegar, tidak menjual keimanannya. Rasul ditawari oleh orang-orang musyrik sebelum hijrah, ya Muhammad, berhentilah kamu untuk berdakwah. Kamu akan diberi beberapa pilihan, mau harta, mau wanita, mau tahta, saya berikan semuanya. Itu menurut orang musyrik. Tapi Rasul menolak. Rasulullah yang pertama kali beliau melaksanakan atau melakukan apa yang beliau katakan. Nah, ini yang susah, Pak. Termasuk untuk para dai juga seperti itu. Untuk saya juga sama seperti itu. Ketika memerintahkan kebaikan, ya tentu saya susah untuk melakukan itu. Jadi tidak semua yang diucapkan itu dilaksanakan. Nah, ini yang paling susah. Nah, oleh karena itu, iwati man rahimakumullah, lidzalika qalat anhu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana huluquhu Al-Qur'an. Kana huluquhu Al-Qur'an. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, di mana kita bisa mendapatkan contohnya? Ternyata contohnya itu ada pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, rahimakumullah, sampai sana ternyata orang tersebut, kalau kita menganalogikan pada orang yang disuruh untuk bertani, apakah langsung bertani? Ternyata tidak. Kadang ada orang yang sudah diberikan contoh, diberikan petunjuk, diberikan modal, tetap alasannya naon? Ya saya ngapain mencangkul gitu? Ya oke, kamu contohkan saya mencangkul, menanam padi, terus saya mau apa? Sesudah mencangkul itu dapat apa? Kan orang bertanya seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'dun wal wa'id, motivasi dan ancaman. Maka di dalam Al-Qur'an kita banyak sekali menemukan sebuah ayat atau beberapa ayat yang dia membahas tentang ancaman. Jadi ketika kita beribadah sudah jelas tujuannya apa? Pahala dan rahmat Allah yang nanti menghasilkan kita berada di surga. Ketika kita menolak, maka jelas juga tujuannya kita akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan dosa. Nah, dalam ayat-ayat banyak sekali. Salah satunya fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Orang yang kafir itu akan kami azab dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolongnya. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan penuhi janji-janji mereka, janji-janjinya, ganjaran-ganjarannya, wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi wa rahimakumullah, sudah jelas Allah itu selain memberikan petunjuk, modal, kemudian Allah juga memberikan pedoman, kita juga diberikan tujuan yang jelas. Ketika kita beribadah dapat apa? Akan kemana, akan apa nanti setelah beribadah.
Kemudian ketika kita melanggar juga kita diberikan tujuan yang jelas dan kita diberikan motivasi dan ancaman. Satu yang menjadi pertanyaan, apakah surga yang nanti Allah berikan itu merupakan upah atau rahmat, Pak? Upah atau rahmat? Beda tidak, Pak? Upah sama rahmat? Beda ya? Beda ya, Bu ya? Antara upah dan rahmat. Upah itu harus sesuai dengan pekerjaan. Gitu ya, Pak? Upah itu harus sesuai dengan pekerjaan. Sedangkan rahmat, kasih sayang Allah. Nah, masalahnya Pak, surga itu terlalu mahal ketika dibeli dengan usaha kita. Bayangkan kita sholat di dunia hanya 20, 30, 40, 50 tahun. Tapi pahala dari sholat itu selamanya, kan itu adil. Kemudian kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan waktu dibanding dengan tidurnya, kan lebih banyak tidurnya. Tapi di surga kita lebih banyak nikmatnya daripada tidurnya. Makanya kita kadang tidak sadar di dalam ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala langsung mengenalkan dirinya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa sifat yang melekat dalam bismillah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan dalam Al-Fatihah diulang sampai 2 kali. Itu untuk menunjukkan apa? Di antara semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling mendominasi adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi seperti itu. Kalau kita baca, Pak, ada satu kitab dari Uman Sulaiman Al-Ashqar, namanya itu Al-Jannat wan Nar. Ketika kita baca bagaimana sifat surga itu rasanya benar-benar mala ainun ra'at. Jadi tanahnya itu dari tanah yang harum. Menurut mah kispray. Jadi tanahnya itu harum, Mbak, bukan tanah yang biasa. Kemudian kerikilnya itu dari lu'lu, dari mutiara. Kemudian batanya itu dari fiddah, dari emas dan zahab, perak. Fiddah wa zahab, perak dan emas. Kemudian gentengnya, pokoknya luar biasa, Pak. Jadi kebayang itu ada satu perkampungan yang isinya perhiasan semua. Dan itu bukan apa-apa, karena yang paling penting nanti nikmat yang ada di dalamnya. Nanti saya pernah juga itu mengkaji itu kitab Al-Jannat wan Nar, sampai-sampai tidak percaya kok bisa ada satu tempat yang seperti ini. Meskipun ya seperti itu, mala ainun ra'at. Ada satu sungai yang ketika kita minum lam yad'amhu abadan, kita tidak akan pernah merasakan haus. Itu air apa, Pak? Yang kita minum, kita tidak akan haus lagi. Nah, itu jadi banyak sekali nikmat-nikmat yang nampaknya tidak masuk akal. Berarti surga itu bukan upah, tapi rahmat. Pertanyaannya, kalau surga itu rahmat, kenapa kita beramal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sahabat juga dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan amal itu tidak akan menyebabkan kamu masuk ke surga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu kenapa kita beramal capek-capek? Sholat malam, bangun jam 3 tahajud, kemudian berzakat, menolong orang miskin dan lain sebagainya, menyumbang saya bapak-bapak dan lain sebagainya, memberikan sedekah, infak, zakatnya untuk pengembangan SD, pengembangan masjid dan lain sebagainya. Mengapa kita capek-capek seperti itu? Para sahabat pun bertanya. Itu jawaban Rasul, sesungguhnya itu merupakan bentuk rasa syukur. Kemudian yang kedua, sesungguhnya meskipun amal itu tidak menyebabkan seorang masuk surga, tapi amal itu menyebabkan rahmat Allah datang pada kita. Memang surga itu rahmat, tapi yang semakin mempertebal dan semakin mendapatkan rahmat yang banyak itu amal yang banyak juga. Nah, sekali lagi surga itu bukan upah, karena upah itu harus sebanding, tapi surga itu adalah rahmat. Itulah kenapa Allah menyematkan Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam Al-Fatihah. Selanjutnya, setelah ada motivasi dan ancaman, apakah cukup? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati hambanya yang akan melaksanakan syariat. Selain diberikan modalnya, selain diberikan petunjuknya, diberikan role modelnya, contohnya, diberikan motivasi dan ancaman,
jelas gitu ya. Kita itu tinggal macul, tinggal nanam kalau orang yang disuruh bertani. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan yang berupa rukhsah. Bayangkan, Pak, Bapak-bapak ada di sebuah perusahaan sebagai orang yang asing, datang sama bosnya diginiin, kamu saya kasih modal laptop, pelatihan dan lain-lain. Sudah kasih modal, kamu saya juga kasih petunjuk nih, baca sendiri. Masih tidak bisa, nih saya kasih contohnya nih, saya contohin gini caranya. Udah dicontohin bagaimana? Nanti kamu akan diberikan gaji yang lebih besar daripada pekerjaan kamu. Kalau digaji UMR atau gaji 10 juta, tidak, saya kali lipatkan 7 kali lipat. Di dalam itu kan amal kebaikan dilipatkannya segitu kan. 70 juta pekerjaan hanya 10 juta. Kemudian saya juga kasih kamu punishment. Pokoknya kamu tinggal kerjakan saja. Kemudian diberikan keringanan, tapi kalau kamu pusing nggak apa-apa. Kamu kerjainnya setengah aja. Kemudian kalau kamu capek boleh izin. Kebayang banyak ya bos juga gitu. Bos yang benar-benar memperhatikan karyawannya, bahkan menggaji berapa kali lipat. Kemudian kalau kita sakit, kalau kita ada uzur, kita boleh izin dan kita boleh untuk beristirahat, luar biasa. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan selain motivasi dan ancaman juga ada sudah ringan gitu, Allah memberikan keringanan yang lain, yaitu rukhsah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, ahabbuddin ilallah hanifiyah as-sam'ah. Agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyah was-sam'ah. Apa hanifiyah itu? Adalah agama yang lurus, tidak neko-neko, konsisten, dikerjakan dan juga penuh dengan kemudahan. Nah di sini waminal yusri dan diantara waminal yusri dan diantara kemudahan wasamhah fid dinil Islam dan keringanan dalam agama Islam, annallaha yukhaffifa an ibadihi indal mudhannatil masyaqqah al-aridah 'alal mukallaf. Jadi salah satu bentuk dari keringanan dari Islam adalah Allah meringankan beban hamba-hambanya yang muncul ketika ada kesulitan. Jadi prinsip Islam itu setiap kali muncul kesulitan pasti dimudahkan. Syariatnya orang itu kan harus sholat sambil duduk atau sambil berdiri, Pak? Berdiri. Tapi ketika ada uzur, ketika kesulitan itu datang, maka Islam selalu menyatakan prinsip al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan itu pasti menghasilkan kemudahan, maka boleh kita duduk. Kemudian setelah kita duduk, maka kita boleh juga kalau tidak bisa duduk berbaring. Ketika tidak bisa berbaring, kita boleh dengan isyarat. Di dalam safar, misalnya ketika kita di dalam safar atau di dalam perjalanan, ketika kita memang tidak bisa tam untuk sholat, maka Allah memberikan rukhsah untuk sholat hanya setengahnya di sholat tertentu, 2 rakaat di sholat zuhur dan juga asar dan juga isya. Nah, ketika kita safar kemudian kita tidak kuat dalam perjalanan, kita boleh berbuka. Banyak sekali keringanan-keringanan di dalam syariat Islam yang ketika kesulitan itu muncul kita diringankan. Termasuk dalam masalah haji. Dalam masalah haji, adalah ibadah yang membutuhkan banyak biaya. Di dalam Islam ditegaskan haji manistato'a ilahi sabila, bagi yang mampu, artinya diringankan manusia itu. Meskipun haji itu wajib, tapi wajibnya bagi yang mampu dan sesuai dengan kemampuan. Jadi bila kita berpikir sampai sini, ternyata tidak ada syariat yang susah. Syariat itu kita tinggal mengerjakan, kita tinggal lakukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah diberikan modal, diberikan petunjuk, diberikan pedoman, diberikan keringanan dan juga diberikan motivasi. Kita tinggal mengerjakan. Ada satu ibadah yang sangat-sangat mudah, yang sangat-sangat tidak susah, tapi kita jarang untuk melafalkannya, untuk melaksanakannya. Kata Rasulullah SAW, ibadah itu adalah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tinggal mengucapkan gitu. Tapi ketika ditanya berapa kali di dalam 1 bulan atau 1 minggu,
kita mengucapkan itu, bahkan kita bisa menghitung dalam satu hari, bisa saja kita tidak mengucapkan itu. Kita tidak berzikir seperti itu kecuali dalam sholat. Ternyata ibadah itu sangat-sangat mudah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kemudahan dan keringanan dan juga rahmatnya di dalam menjalankan syariat. Nah, pertanyaannya Pak, dengan hal-hal yang semudah itu, kenapa ibadah itu terasa sulit? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah syahwat. Ini wajar Pak. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Kata Rasulullah SAW, neraka itu dihiasi dengan syahwat dan surga itu dihiasi dengan hal-hal yang kita benci. Ketika syahwat sudah berbicara, sesuatu yang mudah itu terasa susah. Sebaliknya, ketika keinginan itu berbicara, maka sesuatu yang susah itu terasa mudah. Jangan dianggap orang yang mengerjakan maksiat itu mereka tidak kesusahan. Mereka modalnya itu banyak. Orang-orang yang judi itu kan modalnya banyak, untungnya sedikit. Tapi tetap hese gitu diberantas judi di Indonesia. Orang-orang yang pinjol itu dia sudah tahu bahwasannya nanti akan mendapatkan tagihan yang lebih daripada dia meminjam. Ada ribanya, tetap Kenapa? Ya karena memang dosa itu pikabitaeun gitu. Pikabitaeun. Ya kita di rumah sudah ada istri, tapi tetap banyak orang yang dia terjebak dengan hal-hal yang fiktif. Padahal dia itu tahu di dalam akalnya dia tidak mungkin memiliki orang itu, tapi tetap anu sana gelis ningali gitu. Padahal hanya salewat tunggu gitu malah dimiliki. Nah, meskipun dia sadar tentang hal itu, tapi tidak. Kenapa hal seperti itu begitu mudah? Gitu ya. Begitu mudah untuk dilakukan ya karena hadis ini memang mudah dan susah itu ternyata tergantung kitanya. Kadang ada sesuatu yang mudah, ketika syahwat berbicara itu menjadi susah. Apa susahnya kita menyisihkan harta misalnya di masjid 5.000, 2.000, itu susah deh. Kadang lupa, kadang naon, apalagi dalam perjalanan. Apa susahnya kita berzikir, apa susahnya kita sholat 2 rakaat, itu kan nampaknya mudah 2 rakaat paling 2 menit. Tetapi ketika syahwat sudah berbicara rasanya begitu susah. Sebaliknya, orang yang ingin bermaksiat, orang misalnya ingin berzina, dia kan harus nyari tempat dulu, harus ketahuan warga digerebek dengan segala resiko, dia tetap mengusahakan, maksakan gitu akan maksiat. Yang kedua, yang membuat ibadah itu susah bukan syahwat tapi diri kita sendiri. Nah itu apa? Kadang diri kita sendiri yang membuat ibadah itu susah. Contohnya menikah adalah ibadah, bahkan disebutkan sebagai penyempurna agama. Nah, di sini tidak ada pemuda ya, udah hingga ada nikah ya. Hingga ada nikah. Nah, seringkali sekarang ibadah itu dipersusah. Yang asalnya nikah itu tinggal akad, tapi banyak orang yang dia rela membujang, pada akhirnya dia matanya kemana-mana, kemudian nafsunya kemana-mana, hanya karena alasannya karena nikah itu saya tidak ada modal. Kenapa tidak ada modal? Karena harus resepsi. Resepsinya berapa? Ratusan juta. Apalagi saya di Sulawesi dulu ada jadi nikah itu ada uang namanya itu panaik. Ya, uang panaik itu uang mahar gitu ya Pak. Tapi jumlahnya luar biasa Pak. 2 sapi, 3 sapi, 4 sapi itu udah biasa. Puluhan juta gitu. Wah, saya kalau jadi orang Sulawesi nikah gitu. Susah tuh. Tidak ada pekerjaan. Dulu saya nikah ya seperti itu. Masih belum bekerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dan jadi ya nikah gitu. Nah, kadang kita sendiri yang mempersulit pelaksanaan ibadah. Yang namanya umroh itu sunnah, tapi zaman sekarang orang-orang itu entah karena gengsi atau apa, dia rela untuk meminjam pay letter, meminjam ke rentenir untuk memaksakan umroh, memaksakan haji. Padahal Allah sendiri menyebut haji itu bagi yang mampu. Jadi dipaksakan ibadah itu. Semangatnya luar biasa, tapi cara dia mempersulit ibadahnya sendiri. Nah, karena itu dengan fikih yang benar kita akan melihat ibadah itu begitu mudah.
Terakhir riwayat Imam Rahimahullah sebagai penutup, di sini ada ungkapan yang menarik dari Syekh Utsaimin ketika mensyarah Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan min asbabid duhulil jannah, sebab-sebab orang masuk surga itu wa huwa yasirun ala man yasarahullahu alaihi, yaitu Allah mudahkan seseorang yang memang ingin dimudahkan. Maka kemudian Syekh Utsaimin mengatakan fa anta tajidul mu'min alladzi syarahallahu sadrahu lil Islam yusalli birroha. Maka ketika Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan nafsu kita untuk beribadah, maka engkau akan menemukan orang-orang yang sholatnya begitu tenang, begitu nyaman, watat ma'innah, watumanina, dan begitu juga dia tenang, tumanina. Kemudian wan syaraha sadroh, hatinya begitu lapang. Kemudian wal mahabbah bis sholat, dia hobi sholat. Jadi rahimahumullah, sekali lagi dalam ungkapan ini ternyata yang memudahkan ibadah itu juga selain memang ibadahnya mudah, tapi yang memudahkan ibadah itu adalah Allah juga. Kita oleh karena itu jangan sampai kita lupa untuk berdoa bahwasannya Allah minta mudahkan kita, lembutkan hati kita untuk beribadah. Karena sekali lagi ibadah itu ternyata memang mudah, tapi terkadang nafsu itu menganggap itu sulit. Makanya Allah kita berdoa, Allahumma inni an syukrika wa dzukrika wa husnil ibadatik. Dan doa itu harus selalu kita baca. Kenapa? Karena doa itu mengatakan mudahkanlah aku di dalam berzikir padamu, di dalam mengingatmu, bersyukur padamu, dan baiknya ibadahku. Ibadah yang baik, yang mudah itu memang harus dipinta. Itulah yang bisa disampaikan. Kesimpulannya, apabila ada pertanyaan apakah ibadah itu sulit, jawabannya ternyata ibadah itu Allah mudahkan. Banyak rahmat di balik syariat. Ada 5 hal yang Allah berikan. Yang pertama, Allah memberikan modal bagi kita untuk beribadah. Diberikanlah semua alam, diberikan akal. Tidak hanya seperti itu, Allah juga memberikan petunjuk bagaimana cara beribadah. Tidak hanya petunjuk ketika orang susah membaca petunjuk, tidak memahami petunjuk, Allah memberikan pedoman. Kemudian sudah memberikan pedoman, Allah juga memberikan motivasi dan ancaman agar lebih semangat. Bahkan Allah memberikan keringanan. Nah, yang mempersulit ibadah itu apa? Ternyata yang pertama syahwat kita, yang kedua diri kita sendiri. Bukan syahwat, tapi memang kita mempersulit ibadah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan di dalam ibadah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk memudahkan kita di dalam beribadah. Semoga ibadah di hadapan kita tidak sesusah itu, karena banyak sekali ibadah yang sifatnya mudah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Mohon maaf apabila banyak alfa dan salah di dalam kajian kali ini. Insyaallah kita bertemu di subuh esok ya. Semoga tidak bosan. Di subuh esok Senin dan Selasa membahas kajian tentang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.